filosofis gitu. Ya mirip-mirip kayak gini kan. Nah, ntar habis laporan ke DPR Komisi Bahasa dari Mahkamah Konstitusi mereka tuh bakal ngumpulin apa kebijakan di negaranya dengan cara ngertiin maksud dari jargon-jargon asing tadi, ngertiin kode-kode tadi. Jadi ini yang belajar studi politik Cina ya memang lebih kayak belajar ilmu membaca kode rahasia gitu. Jadi ada beberapa para pengamat politik di Cina tuh mereka tuh udah tahu. Ini kalau dilihat dari jargon partai berarti titik dia tuh ke sini. Tapi kalau dilihat dari kode di sini berarti itu jadi bakal ya interpretasi aja udah. Nggak cuma proses politiknya yang diperhatiin, interpretasinya juga gitu. Jadi abis mengikuti selesai pidato, ada baiknya sedang mempelajari pidatonya, menganalisis lah. Jadi dipelajari dulu tuh isi pidatonya. Dulu nantinya nentuin mereka setuju apa enggak sama pidato dari si pemimpin itu. Cuma ya di proses ini biasanya mereka nggak langsung setuju-setuju aja. Nanti dia jelasin mungkin sekarang pada iya aja. Tapi ini berbeda kalau misalnya dia memutuskan mungkin sebelum tahu mungkin terus agenda selanjutnya agenda kedua nah sebenarnya ini memang kayak ada sama orang lain selain sekjen partai komunis. Dan gak cuma posisi presiden, jabatan-jabatan lainnya juga jadi lebih terbuka waktu itu. Jabatan-jabatan lainnya juga jadi sangat memungkinkan buat diisi sama pihak-pihak lain. Kayak contoh misalnya posisi ini, kepala militer. Nah itu waktu itu sangat mungkin tuh posisi itu diisi, dipegang sama orang lain di luar partai komunis. Terus buat di level negara, Cina juga tuh punya yang namanya Kongres Rakyat Nasional. Kongres yang diikutin sama ya let's say beberapa partai lah. Ya kayak gue bilang di awal tadi, walaupun Cina tuh nerapin sistem satu partai, tapi tetap ada tuh partai-partai lain yang eksis di Cina. Cuma ya bedanya sama di kita, kalau di Cina tuh partai-partai lain tuh mereka tuh bukan jadi pesaing, mereka tuh lebih ke jalan berdampingan sama partai komunis. Jadi partai-partai lain tuh role-nya tuh bukan jadi oposisi ya, tapi lebih ke jadi supporting lah.
Dan sama kayak Kongres Partai Nasional yang bertujuan buat milih pemimpin Partai Komunis, Kongres Rakyat Nasional juga bertujuan buat milih pemimpin rakyat, bertujuan buat milih presiden Cina. Nah, karena basicnya partai-partai lain di Cina tuh cenderung berdampingan sama Partai Komunis kan, cenderung jadi supporting, jadinya yang kepilih jadi presiden tuh ya biasanya pemimpin Partai Komunisnya. Jadi ya berasa kayak formalitas aja ini Kongres Rakyat Nasional ini. Soalnya ya balik lagi, orang-orang juga sebenarnya udah pada tahu siapa yang kepilih jadi pemimpin Partai Komunis. Dia bikin dia kayak tadi kan dan ya udah presiden. Jadi itu tuh sebenarnya setelah mau settle tuh prosesnya ideal, akhirnya Deng Xiaoping naik, terus dia Xi Jinping naik jabatan kan, dan ya udah itu pemimpinnya berkuasa. Dari situ mulai kerasa sampai akhirnya Xi Jinping naik, setelah Xi Jinping naik jabatan terus dia ini kayak misalnya ya itu lah yang dia di situ mulai kerasa biar bisa bikin dia jadi presiden seumur hidup. Nah itu aja udah aneh kan. Dan balik lagi yang itu lah yang dia ini buat dia bisa bikin dia jadi presiden seumur hidup yang itu aja kan udah aneh kan. Dan balik lagi buat pembahasan Xi Jinping ini modelnya lu bisa nonton tuh yang gue yang ini. Emang bener Cina ngebantuin Depu? Itu ada kalau ngomongin pemerintah Cina sekarang dah jawabannya itu yang hanya benar. Emang bener Cina ngebantuin Depu? Pokoknya itu soalnya ini tuh hanya dipakai buat jadi bahan jawabannya, dipakai buat naikin Xi Jinping jadi banyak bunyinya tuh. Pokoknya kan soalnya dia pertama kali jadi bahan olok-olok penggambaran Xi Jinping tuh mulai naikin 2013. Jadi banyak itu ada foto Xi Jinping yang lagi jalan buat dia. Pertama kali Xi Jinping bikin lagi gambaran Amerika di tahun 2013. Foto Xi Jinping dan Obama ini itu beredar foto Xi Jinping yang lagi gambar Obama dan tiga. Kebetulan ya emang kelihatan mirip. Nah foto Xi Jinping dan Obama ini kalau Xi Jinping mirip gambar Depu dan tiga sering dipakai. Kebetulan ya emang kelihatan mirip. Nah dari situ mulai tuh muncul image kalau Xi Jinping mirip sama Winnie the Pooh. Mulai sering dipakai buat jadi meme dari situ. Dan dari situ image kalau Xi Jinping mirip sama Winnie the Pooh tuh makin berkembang tuh dan makin sering dipakai jadi bahan meme. Kayak misalnya foto ini nih, foto Xi Jinping sama Shinzo Abe yang dimiripin sama Pooh sama Eeyore. Dan emang mirip sih. Teknik ini diperlihatkan ya pokoknya jadi banyak tuh foto-foto gitu tuh. Jadi banyak karakter Winnie the Pooh yang dipakai buat ngolok-ngolok Xi Jinping secara nggak langsung. Apalagi buat warga negara Cina nggak mungkin dong mereka ngolok-ngolok Xi Jinping secara langsung dong. Yang ada bisa diincar mereka. Makanya akhirnya mereka mainnya implisit. Mereka mainnya pakai gambar-gambar Winnie the Pooh ini. Dan gara-gara inilah akhirnya pemerintah Cina yang nggak lain dan nggak bukan isinya tuh orang-orang Partai Komunis di tahun 2017 mereka akhirnya mutusin buat nge-ban Winnie the Pooh. Jadi film-film, gambar dan semua hal yang berkaitan sama Winnie the Pooh itu di-ban tuh di Cina tuh. Lawan, kemudian menusuk tepat di leher musuh. Pijakan saat menerjang musuh yang digunakan bahkan sampai hancur. Tiap pijakan zigzag yang digunakan oleh Shinobu. Ini menunjukkan kekuatan dan kecepatannya sangat menakjubkan. Teknik ini digunakan di chapter 142. Dan sebenarnya aturan penyensoran kayak gini tuh bukan hal yang baru ya di Cina ya. Sebelum Winnie the Pooh juga tuh ada beberapa hal, ada beberapa konten yang dilarang keras penyebarannya di Cina. Kayak contoh misalnya yang di-ban tuh informasi seputar revolusi budaya, informasi seputar Mao Zedong, sama aksi demonstrasi di Tiananmen Square, sama isu-isu seputar Taiwan. Nah itu banyak yang di-ban tuh di Cina tuh. Ya intinya sebenarnya mereka tuh berusaha buat nutup informasi yang sekiranya berpotensi bikin nama pemerintah Cina jadi jelek, yang berpotensi bikin nama Partai Komunis Cina tuh jadi buruk. Nah itu ditutupin tuh, di-ban tuh sama mereka tuh. Cuma ya kalau kasus Winnie the Pooh ini, kalau buat gua ya emang yang paling kocak sih ini sih. Ya lu lihat aja, di antara info-info yang di-ban di Cina, di antara info-info yang disensor di Cina, tiba-tiba ada Winnie the Pooh loh. Ini kan berarti kan Winnie the Pooh tuh setara sama peristiwa-peristiwa kelam di Cina kan, kalau kayak gini kan. Bisa memotong leher Oni dan Bisa menggunakan pikirin gitu ya. biasa tanpa Tapi nih, racun. walaupun Xi Jinping kelihatan berambisi buat terus jadi presiden Cina, tapi sebenarnya di Cina sendiri, posisi di Partai Komunis Cina tuh bisa dibilang itu tuh lebih penting dan lebih krusial daripada posisi di pemerintahan loh. Nih, lu bayangin aja, tentara Cina itu mereka tuh ngelapornya tuh langsung ke sekjen Partai Komunis, bukan ke presiden. Terus dari plat nomor juga, biasanya sekjen Partai Komunis tuh mereka tuh bakal dapat plat nomor 1. Sementara pemimpin pemerintahannya, presidennya, itu malah dapatnya nomor 2 tuh. Terus selain itu Partai Komunis juga mereka tuh punya sistem peradilan sendiri yang terpisah sama sistem peradilan pemerintah. Bahkan Xi Jinping sendiri dia tuh lebih milih disebut sebagai sekjen Partai Komunis dan kepala militer loh dibanding disebut sebagai presiden Cina. Yang dirasa kalau presiden tuh lebih ke gelar seremonial aja udah.